Oke, waktu yang tersisa 30 kita open atas ya. Oke. Deg-degan. Deg-degan kan? Kalau lolos Ada gimana? feelingnya kan? Nah. Yo guys, what's up? Balik lagi sama Indra Kens, aka Indra Kesuma. Hari ini spesial banget karena gua kedatangan bintang tamu spesial. Udah pada tahu lah ya. Jadi hari ini menarik karena dia pertama kali ya belajar trading. Nggak pernah tahu sebelumnya. Nggak pernah buka. Gini gitu. Aduh kayak. Tapi nggak pernah tertarik? Nggak tertarik. Soalnya kayak ngeliat angka-angkanya. Oke. Kayak pusing. Jadi hari ini gue akan menjelaskan trading, ngajarin Fuji dari basic, dan sebenarnya trading ini sesuatu yang fun. Fun, enak banget kalau kita pelajarin, kalau kita udah paham, karena ini bisa menghasilkan. Nah, jadi langsung aja gue akan ajarin dari basic ya. Nah, gue udah buatin lo account. Nih, gue udah buatin lo account. Jadi dari awal kita pakai binomo. Ini yang paling basic, yang paling gampang. Jadi kalau trading itu kan banyak. Jadi binomo rupiah. Nah, websitenya ini. Jadi ada forex, ada saham, ada kripto. Nah, itu kan Binomo sama kripto beda. kalau binomo ini binary option. Jadi bisa dibilang dia pintu masuknya. Lo sebelum masuk ke trading yang lebih dalam, lo kesini dulu nih. Oh. Nah, udah masuk ke tadi websitenya, langsung sign in. Gue udah buatin lo account. Nah, Ini negaranya US. nah, ini bahasa, bahasa Indonesia. negara. Jadi dia ada beberapa bahasa ya. Kita pakai Indonesia aja lah ya. Nah, tadi gue udah buatin lo account. Nah, kita pilih rupiah ya. Ini yang pilih rupiah ini keuangan yang kita masukin gitu ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya nanti dolar, ya jadinya dolar. Jadi biar gampang rupiah aja. Jadi gampang, ini tinggal lu checklist, lu masukin email yang aktif, masukin sandi, udah. Ntar kita sensor ini ya. Nah, gue udah buatin lu ini. Nanti disensor ya. Ini nggak boleh orang tahu. Gue udah buatin. Tinggal masuk. Ntar account-nya buat lu nih, buat lu. Ntar gue kasih tahu password sama ini nih. Nah, udah masuk. Nah, ini sangat aman ya guys, jadi harus diklik dulu satu persatu. Tapi ini beneran belum pernah sama sekali? Belum pernah. Nggak pernah tahu sama sekali? Dulu malah nggak mau tahu. Nggak mau tahu ya? Jadi sama Indra Kens diajarin nih guys. Siapa tahu ternyata Fuji berbakat juga kan? Dulu abangku si Febri itu, Bibi, dia coba-coba kripto kan, terus tapi mainnya main ngasal, jadi Nah, itu kayak nggak bisa, bahaya kalau ngasal tuh bisa rugi. Kayak rugi sampai 4 juta. Wah. Jadi kayak, udah Oke. gue nyerah. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mainnya ngasal, jatuhnya justru bisa rugi. Nah, ini udah masuk tuh. Enaknya binomo ini, kenapa gue ajarin lu ini duluan? Karena dia ada akun demo. Ada akun demo. Akun demo. Akun demo Emang itu akunnya ada berapa? jadi ada dua, ada akun resmi, ada akun demo. Akun resmi ini adalah uang kita. Nah, ini kan akun resmi lu 0 nih. Karena belum taruh duit di sini. Nah, kalau akun demo ini adalah bukan uang kita. 13 juta uang siapa? Ini bisa di-refresh. Jadi 14 juta. Nah, ini adalah account duit yang dikasih sama si binomo ini untuk kita latihan. Oh, Nah, jadi buat latihan. trial gitu ya? Trial and error. Jadi nggak ada resikonya di sini. Nah, kita akan jelasin dulu satu persatu. Tapi sebelumnya kita harus ngisi dulu akun resmi kita. Nah, ini kan akunnya Fuji nih. Ntar akan gue isiin deposit. Nah, deposit ini kita taruh duit kita di sini supaya kita bisa trading. Nah, nanti kalau misalnya duit yang ini kita taruh, dia berkembang, kita bisa tarik dana. Oh. Sampai sini ngerti ya? Nah, kita masuk ya. Jadi gue deposit pakai dana. Pakai apa aja bisa sih sebenarnya apa yang tersedia. Kalau pakai bank BCA? Bisa juga. Bisa. Tuh, ya waktu kita setoran dana ada kan, ada BCA. Oh iya, banyak ya, banyak. Banyak caranya, ada QRIS. Nah, gue pakai ini aja karena kebetulan dana gue lagi banyak saldonya. Yoi. Minimalnya tuh berapa? 140.000? 140.000 udah bisa. Tapi kita isiin dananya 10 juta. Duh, Nah, ini modal buat Fuji nih, buat modal trading. awalnya gede. 10 juta langsung ya, kita isiin. Later. Tuh, udah ada Udah akun 10 juta, resmi. akun resmi. Cepet kan masuknya langsung dia. Tapi kalau akun demonya aku coba ulang-ulang gitu, refresh gitu, Boleh. bakal naik-naik terus. Akun demo ini kalau misalnya udah habis, di refresh dia akan kembali lagi ke dana awal. Nah, tapi akun demo ini juga bisa naik ya. Contoh nih. Nah, inilah seperti ini tampilan awalnya. Bingung kan kalau lihat Bingung, ini? Kan? ngeliat kayak gini tuh kayak Apa sih ini gitu ya? Nah, ini yang akan gue males. jelasin sama lo nih. Jadi supaya lo pinter trading juga, lo bisa investasi juga. Siapa tahu dana-dana dari Siapa tahu bakat, kan? endorse, dari ini bakat, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang Bisa dikembangkan di trading. Jadi prinsip trading itu bukan buat cari duit, tapi mengembangkan dana. Duitnya udah ada nih, kayak kita udah Invest. masukkan. Invest biar dia makin naik. Oke, kalau lu lihat begini kan pasti bingung ya.
Iya, ini merah hijau itu apa sih? Nah, dia pertama kali tampilannya nggak seperti ini, dia gunung dulu nih. Oh. Nah, kayak gini, garis-garis. Jadi simpelnya, hijau itu buy, beli, merah itu sell, jual. Oh, bukan rugi. Bukan, jadi ini itu naik ya, merah itu turun. Jadi ini kita pakai akun demo ya, akun demo dulu nih. Contoh nih, kita masukin ini nominalnya, yang mau kita masukin berapa? 140.000. Ini waktu apa nih waktu? Waktu ini adalah waktu habisnya. Nah, waktu tersingkat itu 1 menit. Oh, jadi dikasih waktu. Dikasih waktu. Jadi kalau misalnya waktu kita nanti, ini disebutnya istilahnya OP, open posisi. Nah, jadi kalau misalnya kita open posisi tes atas ya. Nah, waktu kita tuh 1 menit. Nah, dilihatnya dari sini riwayat. Nah, 1 menit. Nah, kalau dalam 1 menit dia sesuai dengan analisis kita, yaitu naik, maka kita dapat profit 257.000. 84% dari 140.000. Nah, ini karena kita pilih 84%. Nah, di sini ada banyak nih, ada yang 83%, ada yang 81%. Bisa milih gitu. Bisa milih. Ini pasarnya namanya. Jadi dalam trading itu ada banyak pasar. Makanya yang Puji dengar tadi ada kripto, ada forex, itu pasar sebenarnya. Nah, ini kan kripto nih. Kripto kan? Nah, ini berarti pasar kripto. Kita lagi trading di pasar kripto. Oke. Kalau waktunya udah berakhir gimana dong? Nah, ini udah berakhir nih. 3, 2, 1 dan posisi kita benar. Kita untung 257.000. Saldonya naik dari 14 juta jadi 14 juta 117.000. Jadi tadi keuntungannya 257.000 dipotong modal. Iya. Modalnya 140. Jadi keuntungan bersih sekitar 117.000. Nah, jadi ini akun demo. Tapi kalau ini akun real, ya bener-bener dapat duitnya. Bisa ditariknya kemana? Bisa ditarik, langsung masuk ke bank kita, langsung masuk ke BCA. Mantep kan? Nah, jadi ini harus dipelajarin dulu supaya kita nggak ngasal-ngasal. Nah, jadi, tapi ini harus milih-milih gitu salah satu kita gitu. boleh pilih pasarnya. Tiap pasar ini beda-beda grafiknya nih. Ada yang naik, ada yang turun, tuh beda-beda pasarnya. Tapi bisa milih dong, berarti aku mau pasar yang paling tinggi dong. Bisa, yang persentasenya paling tinggi. Nah, jangan pernah pilih yang 41%, rugi dong. Kita pilih yang 84. Nah, makanya tampilan seperti ini nih susah dianalisis. Nah, inilah yang namanya candlestick atau batang. Biasanya lilin sebutannya candlestick ya. Nah, berubah jadi hijau dan merah. Yang paling simpel yang harus dipelajarin dari sini sebenarnya sederhana. Hijau ini berarti naik. Merah ini berarti turun. Nah, jadi kalau kita bisa memprediksi, menganalisis ke depannya dia mau naik atau turun, kita bisa profit. Tapi jangan tebak-tebak ya, jangan kayak judi. Kalau ada orang yang ngasal-ngasal, kita dulu bilang dia ngasal nih mainnya, dia nggak tahu kapan naik kapan turun, dia asal aja, jadinya hancur gitu. Jadinya bisa beda loss. sama judi. Nggak boleh. Kalau judi ini bisa dijadiin seperti judi kalau kita tebak-menebak. Sama gini, kayak lu mau buka bisnis kuliner nih, tapi nggak ngerti kuliner, itu kan sama aja gambling. Nah, prinsipnya sama, trading juga sama. Kalau kita mau trading tapi tidak paham, itu berarti kita gambling. Makanya harus paham dulu. Makanya hari ini kan belajar. Belajar dari awal. Oke, dari awal. Jadi kalau merahnya 60% gimana? Nah, ini namanya pendapat mayoritas. Artinya, di seluruh dunia, orang-orang lebih banyak pilih merah. Kenapa? Nah, ini kan contoh nih, Lebih banyak milih jual. lebih banyak orang yang jual. Jadi ini trading ini berkaitan dengan Yang dijual tuh apa sih modal kita? yang dijual itu adalah yang ditradingkan gitu, modal. Oh. Jadi ini kan jual, sell. Heeh. Ini kan beli, buy. Iya. Jadi di seluruh dunia pendapat mayoritasnya tadi 60% artinya lebih banyak yang pilih merah, yang pilih sell. Makanya tadi pendapat mayoritasnya jadi sell. Nah, tapi sekarang waktu kan berjalan terus nih. Iya. Udah seimbang nih, yang milih hijau 49%, yang milih merah 51%. Jadi ini nggak boleh jadi patokan kita ya. Oh, bukan jadi patokan ya? Nggak boleh. Karena gini, kalau kita patokan yang berdasarkan ini, contoh nanti merahnya 70%. Begitu kita tekan merah kan ada waktu. Nah, waktunya berakhir. Ternyata akhirnya adalah naik. Nah, simpelnya seperti ini. Ini Fuji lihat ya. Ini kan hijau terus nih, hijau-hijau. Artinya kan pasar lagi naik ya. Iya. Kita langsung pakai akun real ya. Ini akun resmi nih, asli nih duitnya nih. Mari Duit kita yang 10 juta tadi. Pakai duit nih. Pakai duit asli Deg-degan ya. gua pakai duit asli. Oke, pasarnya kan lagi naik nih. Iya. Nah, kita akan tekan naik. Nah, ini duit asli loh. Sekarang ini open posisi pertama, lihat nggak pernah ada kan historinya pertama kali. Jadi waktu yang tersisa tinggal 30-an detik. Jadi kita harus nunggu selama 1 menit gitu ya? Yes, benar. Jadi waktu kita paling singkat itu 1 menit. Paling panjang itu bisa 1 jam. Oh. Tapi kan kalau 1 jam kan nggak mungkin kita sekali open nunggunya 1 jam lama kan. Kita pakai yang tersingkatnya 1 menit. Nah, Bukan sekali sentuh 1 menit 1 atau menit. nggak, atau beberapa menit gitu kan bebas. bebas. Kita nunggu. Kita Udah. nunggu. Nunggu naik apa turun gitu. Betul. Kalau misalnya ini kan aku opennya buy. Aku beli nih. Nah, kalau aku beli dan dia naik, logikanya aku untung dong. Kalau aku beli dan dia turun, aku rugi.
Tapi kalau aku jual dan dia turun, aku untung. Oh gitu. Prinsipnya sama. Gitu game-nya. Beli naik, untung. Jual turun, untung. Nah, untung nih. 10 juta kita nambah 100.000. Wih. Oh. Udah nambah kan? Easy. Nanti tinggal Iya. tarik. Nah, jadi seperti itu. Nah, udah seperti ini. Ini kan cara simpelnya. Cuman ada yang namanya beberapa teknik. Ya, hari ini aku mau ngajarin Fuji namanya teknik kompensasi. Kompensasi. Kompensasi itu seperti ini prinsipnya. Contoh nih. Nah, Fuji coba open posisi nih. Ini aku turunin jadi 14.000. Nah, ini karena kita belum belajar teknikalnya, terserah Fuji aja. Mau atas atau bawah. Oke. Nanti aku jelasin. Ke Ini pakai bawah. feeling aja nih. Pakai ke bawah. Langsung ke bawah. Langsung klik bawah. Nah, tadi Fuji open posisi sell atau bawah. Heeh. Nurut loh dia. Nunggu nih 1 menit. Nunggu. Ini kita klik dulu biar tahu waktunya berapa. 1 menit 12 detik. Oh, kok jadi 1 menit 12 detik? Nah, kenapa? Karena ada yang namanya waktu tersisa. Kalau waktu tersisa ini pas di 30 detik, Heeh. berarti waktu kita pas 1 menit. Lu lihat. Pas kan 1 Kalau menit. misalnya Nih, masih di atas 30 detik? berarti waktu kita lebih dari 1 menit. Oke. Oh. Tadi kan Fuji open posisi kalau nggak salah di 40-an detik ya. Jadi waktunya jadi Sisa- 1 menit sisa 10 dari- detik. Dari sisaan 30 gitu ya? Betul. Nah, ini posisi kita, waktu kita kurang lebih 40 detik. Nah, andai kata ini open posisi Fuji tadi gagal, rugi, yang harus dilakukan apa? Inilah yang dinamakan technical kompensasi. Kita doublein. Tadi kan 14.000, Doublein. 14.000-nya kan kalah, ya kan? Supaya kita nggak rugi, Iya. maka kita harus doublekan yang 14.000 tadi. Kita kalikan 2,5. Jadi 35.000. Kenapa? Oh, bisa diganti-ganti terus ya walaupun Bisa. udah nunggu gitu? Bisa, ini kan posisinya belum selesai nih, tapi ini udah profit, nggak perlu lagi. Kalau andai kata tadi 14.000-nya kalah, kita harus Tiba-tiba open naik lagi. gitu, tiba-tiba naik Kita harus gitu. open lagi supaya kita nggak rugi. Nah, tapi kan ini untung, jadi nggak perlu. Jadi kita Oh, coba, jadi bisa diotak-atik ya walaupun waktunya masih belum bisa. berakhir? Kita nunggu, tapi kita tetap bisa memposisikan mau open berapa berikutnya. Nah, 14.000 kekecilan nih. Uci mau open berapa? 35.000 ya. 35.000 coba. Ini naik atau turun? Nah, perhatiin waktunya ya. Naik atau turun? Naik. Naik ya. Naik. Nah, Feeling gak sih? Jangan pakai feeling gak ya? apa-apa, ini kan pakai feeling dulu Nah. nih. Sambil aku jelasin, gak apa-apa. Ini waktu yang tersisa kan tinggal 3 detik. Ini di bawah 1 menit jadinya. Nah, kenapa? Karena balik lagi, waktu yang tersisa 30 detik, kita open posisi, maka waktu kita 1 menit pas. Tapi kalau waktu yang tersisa di atas 30 detik, waktu kita di atas 1 menit. Nah, tadi Fuji open posisinya di detik 02, 03, makanya waktunya di bawah 1 menit. Tapi ini main feeling profit mulu nih, gimana nih? Mau kalah nggak bisa nih. Oke. Nah, ini profit lagi. Profit lagi nih. Profit lagi. Karena lihat, ini kuning semua, profit. Kalau loss, Tapi ini masih main di sini berarti ya? Betul. Belum masuk ke apa namanya? Saldo. Saldo bukan sih nyebutnya? nah ini saldo akun resminya. Ini udah akun real loh, akun resmi loh. Nah, Uji lihat ini ya. Waktu yang tersisa sekarang 13, 12, 11, 10. Oke. Sekarang open Bagus itu kalau posisi misalnya mau pas 1 menit tuh aku berarti 30 detik. 30 detik. Waktu yang tersisa 30 detik baru open. Oke. Nanti kita nunggu 30 detik baru open. Sekarang mau sell atau buy? Mau atas atau bawah? Sell Atas, itu bawah, sell buy itu atas. Atas. Buy berarti ya. Bayar lagi. Oke. Berapa jumlahnya? 50.000. Mau berapa nih? 280 aja coba deh. 280. Oke. Aduh, pakai feeling. Oke, feeling Ini nggak nanti apa-apa. pendapatannya ya 500 Kalau profit. kalau profit dapatnya 500.000. Oke, waktu yang tersisa 30 kita open atas ya. Oke. Deg-degan. Deg-degan kan? Kalau loss Ada gimana? feelingnya kan? Nah. Ya, Nah, turun. turun dia. Oke. Naik lagi tuh. Ini waktunya pas 1 menit. Iya, Ya, pas satu tadi menit. pas ya waktu 30. Jadi pasar ini selalu berubah-ubah. Nah, feeling dari kita Tiap trading detik itu tuh berubah. dia bisa naik turun. Nah, lihat nih. Andai kata ini kalah, apa yang akan terjadi? Nah, kita harus mendoublekan. Tadi kan kita open posisi 280.000. Kalau misalnya kan aku misalnya aku jual, beli. Ya. Kalau atas tuh Atas itu beli. atas Buy. tuh kan beli, Buy. tapi ininya turun kan ke merah gitu. Berarti Jadi kita aku kalah. doublein. Kita harus doublekan dari nominal 280.000. Oke. Ini yang namanya kompensasi. Jadi kita harus kalikan 2,5. 280 kali 2,5 kurang lebih 600 ribuan lah. Harus dikalikan 2,5 supaya ini bisa mengganti kerugian kita yang tadi. 2,5 ya patokannya. Yes. Kalikan 2,5. Kenapa nggak 2? Kalau kali 2 nanti bisa rugi. Oh. Karena matematikanya nggak masuk. Nah, ini kalah nih. 3, 2, 1 atas lagi. Di detik terakhir dia berbalik. Nah, ini
kondisi yang langka, Buci. Ini namanya seri. Aduh, untung Lihat ya. 1 juta. 280.000. Iya. Dia nggak kalah, dia nggak menang, balik modal. Nah, makanya disarankan kita open posisi jangan terlalu tinggi, boleh dari 70.000. Posisi kita kalah lagi nih, 3,5 juta kalah lagi nih. Doublein ya. Takut mainnya duitnya. Ini 8,8 juta. Serem nggak? Naik. Lihat, 1,4 kalah, 3,5 juta kalah, ini 8,8 juta. Ini kalau kalah, berarti kita harus doublein lagi ke 8,8. Serem nggak? Serem nggak? Jantungan Serem nggak? sih. Nah, Cuman memang ada tapi tekniknya. tertantang gitu loh. Tertantang. outfit ratusan juta cek, jam mobil ML man cek.